Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas review artikel pada mata kuliah Etnomatematika. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 9 adalah Aisulistiawati dengan NPM 192151014, kemudian Venia Vika Aryunisa dengan NPM 192151031, kemudian Shirley Rahmi Oktavia dengan NPM 192151032, dan yang terakhir Vinda Pradina dengan NPM 192151075. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulistiawati, NPM 192151014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan ringkasan jurnal nasional. Pendahuluan. Sebagai salah satu disiplin ilmu, matematika sangat berkaitan erat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Beragam kebudayaan masyarakat menggunakan matematika sebagai bahan pertimbangan. Etnomatematika adalah suatu cara untuk melihat atau mempelajari kaitan budaya kehidupan dengan matematika. Perpaduan antara budaya dan matematika bisa menghasilkan suatu produk yang luar biasa. Indonesia terkenal dengan banyaknya ragam suku bangsa. Salah satu dari ragam budaya Indonesia adalah batik dan rumah gandang. Berdasarkan uraian di atas, kami tertarik untuk mengkaji mengenai konsep matematika apa saja yang diterapkan pada pola batik, khususnya pola batik Keraton, Surakarta, dan Rumah Gadang. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulistiawati, NPM 192151014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan ringkasan jurnal nasional. Pendahuluan. Sebagai salah satu disiplin ilmu, matematika sangat berkaitan erat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Beragam kebudayaan masyarakat menggunakan matematika sebagai bahan pertimbangan. Etnomatematika adalah suatu cara untuk melihat atau mempelajari kaitan budaya kehidupan dengan matematika. Perpaduan antara budaya dan matematika bisa menghasilkan suatu produk yang luar biasa. Indonesia terkenal dengan banyaknya ragam suku bangsa. Salah satu dari ragam budaya Indonesia adalah batik dan rumah gandang. Berdasarkan uraian di atas, kami tertarik untuk mengkaji mengenai konsep matematika apa saja yang diterapkan pada pola batik, khususnya pola batik Keraton, Surakarta, dan Rumah Gadang. Ringkasan Jurnal Nasional. Identitas jurnal. Judulnya adalah Kajian Etnomatematika Pola Batik Keraton Surakarta melalui analisis simetri. Nama jurnal Muasakapa Jurnal Pendidikan Matematika. Volume dan nomor, volumenya 10, nomornya 1, tahun Januari 2021. Penulis Maria Glory, Astriandini, dan Yosef Dwi Kristanto. Lembaga penulis Universitas Sanata Dharma. Ringkasan setiap bagian jurnal. Bagian pendahuluan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu budaya Indonesia yang tidak lekang oleh zaman adalah batik. Batik ini mengandung beragam simbol-simbol yang terkait dengan status sosial seseorang, identitas masyarakat, serta sejarah dan warisan budaya. Oleh karena itu, batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tahun 2019. UNESCO 2009. Daerah-daerah di Indonesia mempunyai cara masing-masing untuk menggambar identitas dan budayanya dalam batik yang tergambar pada gaya dan bentuknya. Salah satunya adalah Keraton Surakarta. Penciptaan batik keraton pada waktu itu difungsikan sebagai pakaian upacara ritual. Sugianto 2013. Selain makna filosofis, batik juga memiliki kekayaan motif atau corak yang tidak luput dari kajian para peneliti. Salah satu teknik analisis yang cukup sering digunakan untuk mengkaji motif batik adalah analisis simetri.
Yarnadi et al. 2012, Maudia dan Sihombing 2018. Analisis simetri ini memungkinkan batik untuk dianalisis secara matematis. Dengan demikian, sudut pandang matematika ini akan memperkaya pemaknaan batik sebagai bentuk kebudayaan dan menempatkannya dalam konteks pembelajaran matematika secara formal, informal, ataupun non-formal. Hal ini sejalan dengan etnomatematika. Kajian etnomatematika memberikan peluang bagi kebudayaan, khususnya batik, untuk digunakan dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, banyak penelitian yang melakukan kajian etnomatematika pada batik. Adna et al. 2020, Parijiah et al. 2021, Mulyani dan Natalia Sari 2020. Meskipun demikian, masih diperlukan kajian etnomatematika dari sudut pandang yang beragam terhadap batik. Salah satunya adalah teknik yang telah disinggung sebelumnya, yaitu analisis simetri. Analisis simetri ini masih jarang dilakukan untuk melakukan kajian etnomatematika terhadap batik, khususnya batik Keraton Surakarta. Kajian teori 1. Kebudayaan merupakan hal yang melekat dalam kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan entitas yang kompleks. Kao dan Moon 2005. 2. Batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tahun 2009. UNESCO 2009. Penciptaan batik keraton pada waktu itu difungsikan sebagai pakaian upacara ritual. Pujianto 2013. 4. Pujianto 2013 berpendapat bahwa batik tidak hanya enak dipandang, tetapi juga memberikan makna yang erat hubungannya dengan falsafah hidup, pesan dan harapan tulus, membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi yang memakainya. 5. Selain makna filosofis, batik juga memiliki kekayaan motif atau corak yang tidak luput dari kajian para peneliti. Salah satu teknik analisis yang cukup sering digunakan untuk mengkaji motif batik adalah analisis simetri. Yarnadi et al. 2012, Maudia dan Sihombing 2018. Etnomatematika adalah kajian atau program penelitian yang menyelidiki sejarah, antropologi, pedagogi, bahasa, dan filosofi matematika dengan implikasi pedagogis yang berfokus pada menjelaskan, memahami, dan menghadapi lingkungan sosial budaya yang beragam. Rosa dan Gavaret 2017, Krisniani dan kawan-kawan 2020. 7. Etnomatematika paling tidak memiliki dua tujuan. Albanese et al. 2017. 8. Pertama, program ini bertujuan untuk mengenali ide dan praktik beberapa kelompok budaya. Barton 1996. 9. Kedua, program ini juga bertujuan untuk menemukan macam-macam cara untuk mengetahui kuantitas, ruang, dan relasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok budaya. De Ambrosio 2012. 10. Berdasarkan kajian Crowley 2004, total terdapat 17 pola dimensi 2. 11. Dari sudut pandang pembelajaran matematika, hasil penelitian ini paling tidak dapat digunakan untuk sebagai konteks dalam tugas permasalahan atau materi matematika, khususnya dalam topik transformasi geometri. Linkin et al. 2000, Manuel et al. 2015, Trinik et al. 2017. 12. Konteks seperti ini penting bagi peserta didik dalam belajar matematika, karena konteks tersebut dapat menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan mereka sebelumnya dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Greipmeijer dan Durman 1999, Sawaji et al. 2019, Sari dan Afriansyah 2020. 13. Hasilnya, penggunaan konteks yang tepat akan membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal. Hoogland et al. 2018, Van den Heuvel
Van Huygen 2015, B dan Connor 2006, Lisnani 2019. 14. Karena penelitian ini fokus pada pola simetri, perangkat lunak geometri dinamis seperti Desmos potensial untuk mengajak peserta didik melakukan matematika melalui aktivitas-aktivitas interaktif. Kristanto 2018-2019. 15. Perangkat lunak tersebut dapat menyediakan lingkungan belajar sosial yang kreatif bagi peserta didik untuk menyelidiki matematika melalui budaya. Meyer 2020. 16. Pembelajaran matematika yang disesuaikan dengan pengetahuan budaya, pengalaman awal, dan kerangka acuan peserta didik akan membuat matematika menjadi lebih dekat dan bermakna ke peserta didik. Corey dan Rosa 2020. 17. Pembelajaran matematika yang relevan terhadap kebudayaan peserta didik seperti ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Rosa dan Orey 2015, Nanang dan Sukandar 2020. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang diusulkan oleh Miles dan kawan-kawan. Teknik ini memuat 3 langkah utama, yaitu reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. Pembahasan. Terdapat 11 batik yang memiliki pola simetri. Pola simetri yang dimiliki oleh ke-11 batik tersebut masuk ke dalam kategori P1, P2, P4M, dan PGG. Pola simetri yang paling banyak dimiliki oleh batik-batik tersebut adalah P1 dan P4M, sedangkan pola yang paling sedikit adalah P2. Batik-batik yang memiliki pola simetri P1 adalah batik Wirasat, batik Sidamukti, batik Wisida Asih, dan batik Sidamulya. Pola P1 ini tidak memiliki rotasi, refleksi, ataupun mantul geser. Pola kedua adalah P2. Pola ini dimiliki oleh batik Parang, Kambar, dan batik Parang Santel. Pola kedua batik ini memiliki rotasi tetapi tidak memiliki sumbu refleksi maupun bantul geser. Kedua pola dalam batik ini sama-sama memiliki rotasi terkecil sebesar 180 derajat. Pola simetri ketiga adalah P4M. Pola ini merupakan salah satu pola yang paling banyak dimiliki oleh batik-batik yang dikaji dalam penelitian ini. Batik-batik yang memiliki pola tersebut adalah batik Mini Cakar, batik Ceplok Satria Biubawa, batik Truntum, dan batik Lurik Yuyu Kandang. Motif keempat, batik tersebut memiliki rotasi terkecil 90 derajat dan refleksi. Sumbu-sumbu refleksi keempat motif batik tersebut berpotongan pada sumbu yang besarnya 45 derajat. Pola simetri terakhir yang dimiliki oleh batik-batik dalam penelitian ini adalah PGG. Batik yang memiliki pola ini adalah batik Slobog. Kedua batik ini memiliki rotasi terkecil 180 derajat dan mantul geser tetapi tidak memiliki refleksi. Pola batik Keraton Surakarta juga memiliki makna filosofis berdasarkan kronologis pemakaiannya. Masing-masing pola batik dikenakan pada kondisi tertentu dan oleh orang tertentu. Sebagai contoh, dua batik digunakan pada saat upacara ketika pemakaiannya menginjak usia remaja. Kedua batik tersebut adalah batik Parang Pamor dan batik Parang Cantel. Batik Parang Pamor dikarenakan anak laki-laki pada saat upacara hitanan. Dengan mengenakan batik ini, anak tersebut diharapkan akan memiliki pamor atau kepribadian yang baik. Batik Parang Cantel dikenakan oleh anak perempuan ketika haid pertamanya dengan harapan agar anak tersebut cepat ke cantel atau lekas mendapatkan jodoh. Kesimpulan dan saran. Penelitian ini mendapatkan pola-pola simetri yang dimiliki oleh 11 batik. Pola-pola simetri tersebut adalah P1, P2, P4M, dan PGG. Selain itu, penelitian ini juga telah menyelidiki makna-makna filosofis batik-batik tersebut.
Kedua hal tersebut dapat memberikan kontribusi pedagogis kepada pembelajaran matematika, khususnya terkait dengan topik transformasi geometri. Ketika memaknai hasil penelitian ini, kami mengharapkan agar pembaca menyadari keterbatasan dari penelitian ini. Pertama, kami menyadari bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperkaya lagi untuk mendapatkan kesimpulan yang kuat. Kedua, kami belum bisa membuat kesimpulan mengenai hubungan antara pola-pola simetri yang ditemukan di dalam batik dengan makna filosofisnya. Membaca dapat menyelidiki lebih lanjut hubungan tersebut dengan menggunakan desain penelitian yang ketat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator, kepada pemateri lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Rahmi Oktavia dengan NPM 192151032. Baik, di sini saya akan menyampaikan ringkasan jurnal yang telah kami review. Itu di sini ada jurnal internasional dengan judul Ethnomathematics in the Room of the Rumah Gadang, dengan nama jurnal Indomet Indonesia Mathematics Education, volume dan halaman volume 3 nomor 2 halaman 100 sampai 109 tahun 2020 pada bulan Agustus, dengan penulis Fauziah Niniwati dan Yusri Wahyuni. Lembaga penulis yaitu dari Universitas Bung Hatta Padang. Langsung saja ke ringkasan setiap bagian jurnal. Dari jurnal internasional yang pertama, pendahuluan. Hasil studi dari TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study pada tahun 2011 menyebutkan bahwa peringkat Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa dalam penalaran dan pemahaman masalah, sehingga siswa kurang mampu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penalaran dan pemecahan masalah, khususnya dalam masalah geometri. Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya adalah kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai dan idenya hidup oleh sekumpulan orang dalam lingkungan tertentu dan jangka waktu tertentu. Matematika telah menjadi bagian dari budaya manusia, akan tetapi kebanyakan orang seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memandang bahwa matematika hanya mata pelajaran biasa yang dipelajari di sekolah saja. Selanjutnya ada kajian teori. Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari menurut Irfan et al. 2019. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu dalam masyarakat. Pada saat yang sama, budaya adalah kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai dan ide-idenya hidup oleh sekelompok orang dalam lingkungan tertentu dan jangka waktu tertentu, menurut Ratna tahun 2005. Taylor dalam Ratna 2005 mendefinisikan bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan aktivitas manusia yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan. Selanjutnya ada Kuncharaningrat pada tahun 1985. Menurut antropologi, pengertian budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil pekerjaan sosial dalam konteks kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Sedangkan dalam KBBI, dalam Wahyuni 2013 disebutkan bahwa kebudayaan adalah akal budi, adat istiadat, sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan ciptaan manusia seperti kepercayaan, seni, dan adat istiadat. Selanjutnya menurut Situmorang 1993, kebudayaan berarti tidak hanya terbatas pada pikiran manusia, perasaan, karsa, dan tradisi, akan tetapi dapat memiliki pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana menerapkan hal-hal tersebut dalam kehidupan masyarakat
dan memberikan manfaat bagi kehidupan mereka dan orang lain. Budaya adalah representasi simbolik dari gerakan ruang dan waktu di alam semesta, di mana beberapa peristiwa terjadi. Wahyuni 2013 menyatakan bahwa sosiolog menafsirkan budaya dengan segala keterampilan, adat istiadat, moral, seni, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Menurut Rahmawati 2012, setiap budaya dan subbudaya mengembangkan matematika dengan cara mereka sendiri. Sembiring dalam Prabowo dan Sidi tahun 2010 mengungkapkan bahwa matematika merupakan konstruksi kebudayaan manusia. Schroyer et al. Tahun 2018 dari hasil International Community of Mathematics Education menyatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan budaya pasti akan mengelilingi proses pembelajaran matematika, bahkan semua bentuk matematika. Selanjutnya, Wahyuni dan kawan-kawan 2013 menyatakan bahwa salah satu yang dapat menjembatani pendidikan dan kebudayaan, khususnya pendidikan matematika, adalah etnomatematika. Rahmawati dan Muhlian 2019 dalam etnomatematika didefinisikan sebagai matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya yang dapat diidentifikasi seperti masyarakat suku bangsa, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan juga kelas profesional. Selanjutnya, De Ambrosio 1985-2011. Rumah gadang is a characteristic of the Minangkabau traditional house. Jumlah spasi dalam bilangan ganjil 3, 5, 7. Ada juga yang terdiri dari 17 spasi. Kamar atau ruang menurut Gaida 2015, yang mana ruang depan itu berfungsi untuk menerima tamu sebagaimana ciri khas rumah gadang Surambi Aceh. Ruang tamu berfungsi sebagai tempat acara adat dan musyawarah, De Ambrosio dan Rosa 2017. Artinya, matematika dipraktikkan di antara kelompok budaya yang teridentifikasi sebagai etnis, komunitas nasional, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan profesional kelas. Yosadi tahun 2011. Rumah gadang ini berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar dan pusat kegiatan orang-orang yang berdarah kerabat dan keturunan kerabat matrilineal, baik ekonomi dan kegiatan sosial dan budaya kegiatan, yang dipimpin oleh seorang tungganai atau yang biasa disebut mama, dan sebagai syarat berdirinya negara di Minangkabau dengan bentuk atap yang lonjong atau berbentuk seperti tanduk kerbau. Selanjutnya, Andika 2014. Rumah gadang memiliki arsitektur unik dengan bentuk atap lancip menyerupai tanduk kerbau dan terbuat dari bahan bekas fiber yang bisa bertahan hingga puluhan tahun. Namun, akhir-akhir ini banyak atap yang digantikan dengan atap seng. Menurut Gaida 2015, ruang depan berfungsi untuk menerima tamu sebagaimana ciri khas rumah gadang Surambi Aceh. Sedangkan menurut Ismail, Yunus, dan Surat tahun 2007, pengertian ruang dalam rumah adat berbeda dengan pengertian ruang dalam 3 dimensi. Ruang 3 dimensi di rumah adat merupakan tempat yang berfungsi untuk mewadahi kegiatan baik secara pribadi maupun masyarakat. Secara garis besar, rumah gadang terbagi atas 3 salat. Biasanya terdiri dari 3 salat, yang mana sebuah didih digunakan sebagai bilik atau kamar tidur, ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding eksklusif dan pribadi, menurut Abdullah et al. Tahun 2015. Menurut Syamsidar 1991, ruangan pada rumah gadang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu front facing atau bagian depan, yaitu ruang terbuka dan arah ke dalam disebut bandua yang digunakan sebagai bilik atau kamar tidur, dan di tengah sebagai sirkulasi keluar masuk.
Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi dengan pendekatan empiris dan teoretis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara melalui kuesioner yang valid dan juga observasi langsung dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah rumah gadang yang berada di daerah Solok Selatan, Sumatera Barat. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil analisis, eksplorasi etnomatematik pada rumah gadang di Solok, Kabupaten Selatan, Sumatera Barat terkait dengan konsep matematika ruang rumah gadang. Untuk setiap ruangan yang ada di rumah gadang, ukuran ruangan yang mereka gunakan adalah panjang ruangan yang berukuran panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Anjungan adalah tempat khusus yang ditinggikan berbentuk segi 4, digunakan sebagai tempat duduk para datua, putri dan rajo ketika ada musyawarah, acara adat atau acara lainnya. Paviliun di setiap nagari di Kabupaten Solok Selatan kebanyakan hanya memiliki satu paviliun, kecuali rumah gadang kerajaan atau yang biasa disebut istano yang bernama Istano Bagindo, Sultan Besar Tuanku Rajo Disamba, dan Istano Balun. Kebanyakan rumah gadang di Kabupaten Solok Selatan ini hanya 7,41% yang tidak memiliki jembatan. Istano Bagindo Gadang Sultan Besar Tuanku Rajo Disamba memiliki platform kiri dan kanan, di mana yang kanan memiliki tingkatan, dan juga platform kiri dan kanan ini masing-masing memiliki tingkatan, di mana Istano Balun lebih banyak tingkatannya dibanding Istano Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disamba, yaitu 3 tingkat. Berdasarkan data penelitian dapat diketahui tentang jembatan dan hubungannya matematika, yaitu dalam bidang geometri, yaitu sebagian besar rumah gadang yang ada di Solok Selatan Kabupaten ini memiliki platform sebesar 88,89% dan berbentuk persegi panjang yang memiliki platform beraturan di sebuah rumah gadang sebesar 77,78% dan memiliki platform bertingkat sebesar 7,4%. Bilik atau kamar tidurnya dibatasi oleh 4 dinding. Awalnya bilik di rumah gadang ini ditempati oleh wanita yang sudah bersuami dan menjadi tempat privasi keluarga. Akan tetapi untuk saat ini di Kabupaten Solok Selatan, kebanyakan dari rumah gadang ini tidak lagi ditempati sebagai tempat tinggal, sehingga rumah gadang ini hanya dipakai untuk upacara saja, upacara adat, kematian atau musyawarah, karena mereka ini sudah memiliki rumah sendiri dan sebagian besar orang di rumah gadang sudah banyak yang mencari penghidupan di luar daerah. Rumah gadang di Kabupaten Solo ini hanya sebagian kecil yang ditinggali, yaitu hanya sekitar 5 rumah gadang yang berpenghuni. Itu pun ada rumah gadang yang dihuni oleh penduduk pendatang yang bukan jenisnya, yaitu dari Sukabumi. Berdasarkan data penelitian, dapat diidentifikasi tentang bilik atau kamar tidur dan hubungannya dengan matematika atau teori bilangan. Bilik merupakan tempat privasi bagi masyarakat, baik yang sudah menikah maupun belum, sehingga 88,89% dari rumah gadang ini memiliki ruangan, dan jumlah bilik berbeda-beda tergantung rumah gadangnya, sebesar 40,74%, prima 37%, bahkan 11,11%. Adapun kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa sebagian besar rumah gadang di Kabupaten Solok Selatan memiliki anjungan sebesar 88,89% dan berbentuk persegi panjang yang beraturan. Platform dari rumah gadang sebesar 77,78% dan yang berundak-undak sebesar 7,4%. Selanjutnya, rumah gadang memiliki kamar atau bilik karena kamar merupakan tempat privasi bagi masyarakat
baik yang sudah menikah maupun yang tidak. Maka 88,89% rumah gadang ini memiliki kamar, dan jumlah kamar bervariasi tergantung dengan rumah gadang sebesar 40,74%, prima 37%, bahkan 11,11%. Nah, itulah ringkasan dari setiap bagian jurnal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Vinda Pradina dengan NPM 192151075. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan A. Jurnal Nasional. 1. Relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Nah, judul artikel yang direview pada jurnal nasional yaitu Kajian Etnomatematika Pola Batik Keraton Surakarta melalui analisis simetri. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk melakukan kajian etnomatematika pada batik Keraton Surakarta yang digunakan dalam upacara tradisi dengan menggunakan analisis simetri. Dari tujuan yang dikemukakan, dapat diketahui bahwa pola batik Keraton Surakarta masih memiliki kaitan yang erat dengan konsep matematika, khususnya dalam bidang analisis simetri. Nah, yang menjadi poin sorotan utamanya yaitu tentang transformasi geometri. Setelah melihat karya lain yang diterbitkan oleh penulis yang sama, yaitu oleh Maria Glory Astriandini dan Yosef Dwi Kristanto, menurut kami sudah sesuai dengan topik dan juga dengan bidang yang ditekuni oleh penulis, yaitu Maria Glory Astriandini sebagai mahasiswi pendidikan matematika saat itu di Universitas Sananta Dharma, dan Yosef Dwi Kristanto sebagai dosen pendidikan matematika di Universitas Sananta Dharma. Selanjutnya yang kedua yaitu pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Nah, pokok-pokok argumentasi dalam pendahuluan ada 3 poin, yaitu yang pertama, daerah-daerah di Indonesia mempunyai cara masing-masing untuk menggambarkan identitas dan budayanya dalam batik yang tergambar pada gaya dan bentuknya. Nah, salah satunya adalah Keraton Surakarta. Kedua, analisis simetri ini memungkinkan batik untuk dianalisis secara matematis. Dengan demikian, sudut pandang matematika ini akan memperkarya pemaknaan batik sebagai bentuk kebudayaan dan menempatkannya dalam konteks pembelajaran matematika. Nah, hal tersebut sejalan dengan etnomatematika. Yang ketiga, simetri yang digunakan dalam penelitian merupakan simetri bidang. Konsep simetri ini juga disebut dengan isometri atau transformasi geometri yang kaku. 4 jenis transformasi masuk ke dalam isometri yaitu pergeseran, rotasi, refleksi, dan pantul geser. Nah, karena motif batik pada umumnya masuk ke dalam kategori pola dimensi 2, maka penulis atau peneliti hanya akan memfokuskan ke pembahasan pola dimensi 2. Selanjutnya yaitu pemilihan cakupan kajian teori. Setelah mereview jurnal, kami menemukan bahwa penulis jurnal mengambil referensi dari berbagai sumber yang sudah dipublikasikan. Nah, cakupan referensinya yaitu 16 pustaka dengan jarak lebih dari 5 tahun sebelum jurnal terbit dan 19 pustaka dengan jarak 5 tahun terakhir dari tahun penerbitan jurnal. Nah, literatur yang digunakan berupa buku dan jurnal-jurnal yang memang sudah terbit. Nah, menurut kami, pemilihan referensi dari literatur sudah cukup baik, karena literatur yang terbit 5 tahun sebelum penerbitan lebih banyak. Artinya, referensi yang diambil adalah sumber informasi yang telah diperbaharui seiring berjalannya waktu. Berikutnya, yang keempat, metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.
Metode kualitatif deskriptif menggambarkan kondisi apa adanya tanpa melakukan manipulasi pada variabel dan subjek yang diteliti. Nah, metode ini menekankan pada perspektif subjek mengenai variabel dan data yang diperoleh dijabarkan secara deskriptif. Observasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai batik Keraton Surakarta secara langsung di tempat penelitian. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai sejarah dan filosofi batik dari pihak museum, dan dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kain batik Keraton Surakarta yang dimiliki oleh museum. Nah, data yang digunakan adalah data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang diusulkan oleh Mills DKK. Teknik ini memuat 3 langkah utama, yaitu reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. Pada penulisannya, peneliti menggunakan data berdasarkan hasil temuannya selama di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penelitian dan teknik analisis yang digunakan sesuai dengan topik yang diambil oleh peneliti. Kemudian yang kelima yaitu kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Nah, peneliti sekaligus penulis jurnal yang berjudul Kajian Etnomatematika Pola Batik Keraton Surakarta melalui analisis simetri menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kerangka berpikir disusun oleh perpaduan teori dengan fakta, observasi dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian. Setelah membaca keseluruhan jurnal dan melakukan penelaahan pada jurnal, di bagian pembahasan, peneliti jurnal telah dengan jelas menggambarkan rincian kerangka berpikir yang digunakan. Pada bagian pembahasan dijelaskan mengenai konsep matematika dan makna filosofis yang terdapat pada batik Keraton Surakarta. Dan selain itu, diterangkan pula kaitannya dengan pemanfaatan konsep matematika pada pola batik dengan pembelajaran matematika. Kerangka berpikir sebagai dasar pemikiran sudah tertera dengan jelas di bagian pembahasan jurnal. Dengan metode penelitian yang dipilih dan teknik analisis data yang digunakan, data yang diperoleh sudah matang dan bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan kerangka berpikir yang disusun oleh peneliti. Berikutnya yang keenam yaitu kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya. Nah, kesimpulan pada jurnal merupakan hasil dari pemaparan yang sudah diteliti berdasarkan hasil temuan selama di lapangan, yaitu penelitian tersebut atau penelitian yang dilakukan oleh penulis jurnal yaitu mendapatkan pola-pola simetri yang dimiliki oleh 11 batik dari batik Keraton Surakarta, yakni pola P1, P2, P4M, dan PGG, serta menyelidiki makna-makna filosofis batik Keraton Surakarta. Hal tersebut dapat memberikan kontribusi pedagogis kepada pembelajaran matematika, khususnya terkait dengan topik transformasi geometri. Nah, saran yang diberikan oleh penulis yaitu penulis mengharapkan data yang digunakan lebih diperkaya lagi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat, dan penulis juga mengharapkan peneliti selanjutnya bisa mengungkapkan hubungan antara pola-pola simetri yang ditemukan di dalam batik dengan makna filosofinya dengan menggunakan desain penelitian yang lebih ketat. Implikasi yang didapatkan pada penelitian selanjutnya adalah penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sejenis, dan penelitian berikutnya dapat memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga jurnal berikutnya memuat keterbaharuan. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan dari jurnal. Yang pertama kita bahas mengenai kelebihan jurnal. Nah, kelebihannya ada 3, yaitu jurnal ini sudah mendapatkan ISSN, artinya jurnal ini sudah terdaftar resmi dan informasi terkait dengan pembahasan di jurnal ini sudah akurat, sehingga jurnal bisa menjadi acuan atau sumber pembelajaran bagi pelajar atau peneliti lainnya. Kedua, jurnal ini sudah memenuhi kriteria pengejaan bahasa Indonesia, serta penulisan bahasa asing yang baik dan benar sesuai aturan dalam penulisannya. Ketiga, subbab pada jurnal sudah tersusun rapi sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi materi yang disampaikan oleh penulis. Sedangkan kelemahan dari jurnal itu ada 2. Yang pertama, kesimpulan dari jurnal sangat singkat, tidak disebutkan pola batik mana yang memiliki pola simetris tertentu. Yang kedua,
peneliti tidak mengungkapkan hubungan antara konsep matematika dengan makna filosofis batik, sehingga kelemahan ini dijadikan sebagai saran untuk penelitian berikutnya. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni tentang jurnal internasional, akan disampaikan oleh saya, Venia Fikariunisa, NPM 192151031. Yang pertama, relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Judul artikel yang direview yaitu Ethnomathematics in the Room of the Rumah Gadang, dengan tujuan penelitiannya yaitu menganalisis eksplorasi etnomatematika untuk informasi dasar dalam pengembangan ilmu etnomatematika. Adapun objek penelitiannya adalah bagaimana bentuk ruang dari rumah gadang. Dilihat dari tujuan penelitian dalam artikel tersebut, hal yang perlu digarisbawahi yaitu terkait penulis yang ingin mengungkapkan mengenai konsep matematika. Menurut saya sudah relevan dengan bidang penulis, di mana penulis artikel tersebut yaitu Fauzia SPDI MPD, Dear Aniniwati MPD, dan Yusri Wahyuni SPD MPD yang merupakan staf pengajar program studi pendidikan matematika di Universitas Bung Hatta Padang, serta menempuh pendidikan jenjang S1 dan S2 dengan program studi yang ditempuh adalah pendidikan matematika. Yang kedua, pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Adapun pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan adalah: yang pertama, berdasarkan fakta yang ada di masyarakat, belajar hanya sebagai tolak ukur untuk mendapatkan nilai, bukan berdasarkan bagaimana siswa dapat memahami dan memecahkan masalah yang diberikan. Yang kedua, karakteristik matematika abstrak menyebabkan siswa mengalami keadaan cemas ketika belajar matematika, dan sebagian besar siswa mengalami kesulitan menerapkan matematika ke situasi kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika siswa belum bermakna, sehingga pemahaman konsep siswa masih lemah. Yang ketiga, tanpa disadari, masyarakat telah melakukan berbagai aktivitas dengan menggunakan konsep dasar matematika dan ide matematika. Misalnya, kegiatan menghitung, mengukur seperti panjang, luas, volume, dan berat, kesenian, permainan, jual beli, dan arsitektur bangunan rumah gadang. Yang ketiga, pemilihan cakupan kajian teori. Adapun literatur yang digunakan dalam penulisan adalah literatur baru, karena di sini mencakup beberapa pustaka di mana lebih banyak di atas tahun 2000 dan hanya 4 pustaka yang di bawah tahun 2000, yang berdasar dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang telah dipublikasi sebelumnya. Hal ini merupakan langkah pembaharuan penelitian yang terdahulu, sehingga penelitian terbaru memberikan informasi yang lebih baru dan yang akan sangat bermanfaat bagi pembaca dengan pembaharuan kemudian. Keempat, metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Pada artikel ini, peneliti menggunakan metode etnografi, penelitian yang mengkaji dan mendeskripsikan budaya suatu masyarakat. Metode penelitian ini dipilih karena sejalan dengan tujuan etnomatematika, yaitu mempelajari ide, proses, dan teknik matematika dalam budaya dari sudut pandang asli. Penelitian dengan metode etnografi melibatkan beberapa kegiatan tentang budaya yang melihat, mendengar, berbicara, dan bertindak dengan cara yang berbeda dengan cara yang mereka temukan sendiri. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposif. Dalam melakukan eksplorasi etnografi, peneliti memulai dengan 4 pertanyaan umum yang merupakan inti dari prinsip etnografi, yaitu dari mana harus mulai mencari, bagaimana mencari, bagaimana mengenali bahwa Anda telah menemukan sesuatu yang signifikan, dan bagaimana memahami apa itu. Hal ini menunjukkan bahwa pada penulisannya, peneliti mengumpulkan data-data berdasarkan hasil temuan selama di lapangan, sehingga ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh penulis sangat cocok dengan topik bahasannya.
Yang kelima, kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Metode yang digunakan peneliti pada artikel yang berjudul Ethnomathematics in the Room of the Rumah Padang sudah cukup relevan dengan topik pembahasan penelitian, yaitu menggunakan metode etnografi. Penelitian yang mengkaji dan mendeskripsikan budaya suatu masyarakat. Metode penelitian ini dipilih karena sejalan dengan tujuan etnomatematika, yaitu mempelajari ide, proses, dan teknik matematika dalam budaya dari sudut pandang asli. Peneliti mengandalkan sumber-sumber data yang ditemukan selama di lapangan dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan wawancara. Hal ini sudah sesuai dengan pengertian berpikir kritis sendiri, seperti yang telah kita ketahui bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan peneliti. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Terlebih lagi, kerangka berpikir ini merupakan buatan kita sendiri, bukan dari buatan orang lain. Dalam hal ini, bagaimana cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis? Argumentasi itu harus membangun kerangka berpikir. Sering timbul kecenderungan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disusun tidak merujuk kepada sumber keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada jurnal ini, penulis sudah menunjukkan kerangka berpikirnya sendiri. 6. Kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya. Dalam artikel ini, kesimpulannya merupakan hasil dari pemaparan yang sudah diteliti oleh peneliti berdasarkan hasil temuan selama di lapangan lainnya, yaitu yang mencakup tentang sebagian besar rumah gadang di Kabupaten Solok Selatan memiliki 23 anjungan sebesar 88,89% dengan berbentuk persegi panjang yang beraturan. Platform dari rumah gadang sebesar 77,78% dan yang berundak-undak sebesar 7,4%. Rumah gadang memiliki kamar atau bilik karena kamar atau bilik merupakan tempat privasi bagi masyarakat, baik yang berada menikah atau tidak. Maka 88,89% rumah gadang memiliki kamar atau bilik, dan jumlah kamar atau bilik bervariasi tergantung rumah gadang. Sebesar 40,74%, prima 37,0%, bahkan 11,11%. Sementara itu, di dalam artikel ini tidak terdapat saran dari peneliti yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini, sehingga implikasi yang bisa didapatkan pada penelitian berikutnya atau untuk peneliti lainnya ialah penelitian ini hanya dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berikutnya dengan topik yang sejenis. Yang ketujuh, kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan jurnal ini yaitu yang pertama, artikel ini sudah mendapatkan ISSN, yang berarti bahwa artikel ini sudah terdaftar resmi dan informasi terkait dengan pembahasan di artikel ini sudah akurat, sehingga artikel ini bisa menjadi acuan atau sumber pembelajaran bagi pelajar atau peneliti lainnya. Yang kedua, artikel ini sudah memenuhi kriteria pengejaan bahasa Indonesia serta penulisan bahasa asing yang baik dan benar sesuai aturan dalam penulisannya. Yang ketiga, subbab pada artikel ini tersusun dengan rapi sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi materi yang ingin disampaikan oleh peneliti. Adapun kelemahan dari jurnal ini adalah yang pertama, pada abstrak di dalam artikel ini peneliti tidak memberikan kajian matematis mengenai tujuan dilakukannya penelitian dengan jelas dan rinci, namun tersirat dengan memberikan alasan diadakannya penelitian. Yang kedua, pada bagian akhir peneliti tidak memberikan saran pada penelitiannya, sehingga artikel ini hanya bisa menjadi tolak ukur dan sumber referensi untuk penelitian yang berikutnya dengan topik yang sejenis. Kesimpulan dari dua materi yang telah dipaparkan adalah sebuah karya tulis merupakan hasil dari penelitian yang tidak dimanipulasi, baik dari segi data variabel maupun subjek yang diteliti. Pemilihan metode penelitian dan teknik analisis data
bergantung pada kebutuhan peneliti. Lepas dari unsur pendukung penelitian, setiap karya ilmiah menyajikan informasi yang kompleks dan dikemas dalam bahasa yang mudah untuk dibaca oleh umum. Jurnal yang dikaji memuat informasi yang dapat digunakan sebagai contoh penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Materi geometri akan lebih mudah tersampaikan pada siswa. Pemahaman konsep geometri akan lebih mudah diserap ketika siswa diberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Uraian di atas telah disampaikan mengenai ringkasan identitas, isi bagian-bagian dari artikel, beserta kelebihan dan kekurangan dari artikel ini, serta sudut pandang penulis sebagai reviewer yang diharapkan dapat menjadi opini atas pembaca artikel tersebut. Untuk sarannya, 2 jurnal yang telah dikaji memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat melengkapi kekurangan yang ada. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.